Hyun, 30 tahun, CEO muda dari J Corp, dikenal sebagai otak strategis yang dingin. Di balik fasad kemewahan kantornya, malam ini ia membuat keputusan berani, menyamar sebagai model bernama Ray, untuk mengungkap korupsi di dunia hiburan. Di depan cermin, ia menanggalkan dasinya, menggantinya dengan jaket kulit mahal yang iji. Transformasi telah dimulai. Ia harus masuk ke sarang singa. Malam itu, di lantai atas apartemen mewah kawasan Gangnam, Ye Hyun, dalam persona Ray, menunggu lift. Pintu terbuka. Dari dalamnya, sempoyongan keluar Han Seoyeon, 28 tahun, seorang desainer muda yang baru pulang dari pesta. Gaunnya sedikit berantakan, dan matanya berkaca-kaca karena pengaruh alkohol. Seoyeon fokus pada tas tangannya, tidak memperhatikan siapapun. Tiba-tiba, ia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya miring. Seoyeon jatuh, dan refleks Ye Hyun membuatnya bergerak. Ia mencoba menahan, tetapi yang terjadi selanjutnya melampaui segala perhitungan strategisnya. Bibir mereka bersentuhan, bukan ciuman, tapi sentuhan tiba-tiba. Waktu berhenti. Seoyeon yang mabuk langsung tersentak sadar. Keheningan mencekam. Tatapan mata mereka bertemu. Mata dingin Ye Hyun yang penuh rahasia, melawan mata Seoyeon yang terkejut dan sedikit memerah. Dalam keheningan 5 detik itu, benih rasa penasaran yang berbahaya telah tumbuh. Han Seoyeon masih terkejut dengan inside lift, hanya bisa melihat Ray, sebutan untuk CEO Ye Hyun yang menyamar sebagai seorang model baru yang misterius. Ia tak punya petunjuk bahwa pria di depannya adalah Lee Ye Hyun, CEO dingin dari J Corp yang mengendalikan kerajaan hiburan. Baginya, Ray hanyalah pria tampan dengan tatapan intens yang kebetulan ditemuinya. Seoyeon buru-buru meminta maaf atas kecerobohannya. Wajahnya memerah karena malu, tidak menyadari betapa besar perbedaan status mereka. Bagi Lee Ye Hyun, insiden itu bukan hanya kecelakaan. Aura Han Seoyeon, perpaduan antara kerapuhan seorang wanita yang baru saja mengalami malam yang sulit, dan kekuatan seorang individu yang tegar, memikatnya. Ia melihat lebih dari sekadar kecantikan fisik. Ada cerita di matanya yang terluka. Ada determinasi di balik sikap cerobohnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui di dunia korporat yang penuh intrik. Sebuah benih ketertarikan yang lebih dalam mulai tumbuh, melampaui rencana awalnya untuk menyelidiki. Meninggalkan Seoyeon di apartemennya, Lee Ye Hyun kembali ke unitnya sendiri. Ia berdiri di depan jendela yang menghadap ke kota. Tatapannya kini bukan lagi tentang intrik bisnis, melainkan tentang wanita yang baru saja ia temui. Rencana penyamaran awalnya adalah investigasi, tetapi sekarang ada tujuan lain. Ia memutuskan untuk terus menyamar sebagai model Ray, bukan hanya untuk misinya, tetapi untuk memahami lebih jauh siapa Han Seoyeon. Misi pribadinya telah dimulai, lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Beberapa hari kemudian, Han Seoyeon tiba di lokasi pemotretan sebagai desainer untuk lini busana baru. Studio itu ramai, penuh dengan cahaya flash dan kru yang sibuk. Saat ia memeriksa mood board, matanya tak sengaja tertuju pada seorang model pria yang sedang berpose dengan intens di tengah set. Jantungnya berdebar. Itu dia, Ray, pria dari Inside Lift. Ia berdiri di sana dengan karisma yang kuat, memancarkan aura berbeda dari malam itu. Namun tatapan matanya tetap sama. Seoyeon merasakan gelombang kejutan dan kegugupan. Ia tidak menyangka akan bertemu pria itu lagi, apalagi di lingkungan profesionalnya. Ketika pemotretan selesai, Ray berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tatapannya langsung mengunci mata Seoyeon. Tidak ada kata yang terucap, namun keheningan di antara mereka dipenuhi ketegangan yang pekat. Seolah-olah waktu kembali berputar mundur ke momen singkat di lift. Setiap orang di studio seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua. Bagi Seoyeon, pria ini bukan lagi hanya seorang model misterius. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang Ray yang terus menariknya. Bagi Ye Hyun, melihat Seoyeon dalam elemennya sebagai desainer profesional, hanya memperdalam ketertarikannya. Rasa penasaran awalnya kini telah berkembang menjadi tarikan emosional yang kuat. Sebuah benih yang ditanam oleh sentuhan bibir yang tak disengaja, kini mulai berakar. Dunia mereka yang berbeda kini semakin terkait.
menciptakan simpul takdir yang semakin erat. Pulang dari pemotretan, Han Seo-yun duduk di studio desainnya yang berantakan. Pikirannya melayang, bukan lagi pada deadline atau sketsa, melainkan pada Ray. Pertemuan kedua itu terlalu intens untuk diabaikan. Apakah ketertarikannya hanya ilusi yang disebabkan oleh momen tak terduga di lift? Ataukah ada daya tarik yang lebih dalam dari pria misterius itu? Ia menatap sketsanya, namun bayangan wajah Ray terus mengganggu konsentrasinya. Hatinya mulai resah, dipenuhi tanda tanya yang tak terjawab. Di sisi lain kota, di puncak gedung pencakar langit, Lee Hyun sebagai Ray menatap layar komputernya. Data dan grafik bisnis terpampang. Namun otaknya sibuk memproses hal lain. Ia, sang CEO yang terbiasa mengendalikan setiap aspek hidupnya, bisnis, strategi, bahkan emosi, kini merasa dirinya dikendalikan oleh perasaan baru yang asing. Perasaan yang muncul sejak pertemuan tak sengaja dengan Seo-yun. Ada kegelisahan, antisipasi, dan gairah tak terduga yang menggerogoti kontrol dirinya yang biasa. Keduanya berada di persimpangan jalan emosional yang baru. Seo-yun tidak tahu bahwa Ray adalah Lee Hyun, sang CEO. Ia hanya merasakan magnet yang kuat menariknya. Ye Hyun tahu identitasnya, tetapi justru identitas samaranlah yang memungkinkannya mengeksplorasi perasaan tak terduga ini. Keduanya, tanpa sadar, mulai berjalan di jalur yang sama, ditarik oleh benang takdir yang semakin kuat. Sebuah drama romansa yang rumit baru saja dimulai, di mana rahasia dan perasaan saling berkejaran. Malam itu, di sebuah restoran sepi yang mewah, Ray akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan tatapan serius yang menusuk, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. "Aku bukan hanya seorang model," katanya pelan. Suaranya berat. "Namaku Lee Hyun. Aku CEO dari J-Corp." Han Seo-yun terdiam, syok. Kata-kata itu seperti hantaman keras. Pria yang selama ini menarik perhatiannya, yang ia kira hanyalah seorang model biasa, adalah sosok powerful di balik perusahaan raksasa yang mengendalikan dunianya. Keterkejutan Seo-yun segera berubah menjadi amarah dan rasa dikhianati. "Mengapa kau berbohong padaku? Mengapa harus menyamar?" teriaknya. Suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa bodoh, naif, dan dipermainkan. Ye Hyun, untuk pertama kalinya, terlihat kehilangan kata-kata. Ia mencoba menjelaskan motifnya tentang misinya, tetapi suaranya tercekat. Mereka berdebat, kata-kata tajam melukai satu sama lain. Namun di balik setiap kata itu, ada kepedihan dan ketakutan kehilangan. Di tengah badai emosi, keheningan akhirnya datang. Dengan napas terengah-engah, Seo-yun menatap Ye Hyun, bukan lagi sebagai Ray, bukan lagi sebagai CEO dingin, melainkan sebagai pria yang telah membuatnya merasakan hal-hal yang belum pernah ia rasakan. Ia melihat penyesalan tulus di mata Ye Hyun. Ye Hyun pun melihat Seo-yun yang rapuh namun kuat di hadapannya, menyadari bahwa perasaannya padanya jauh lebih besar dari sekadar misi penyamaran. Di antara puing-puing rahasia yang terungkap, mereka akhirnya menyadari perasaan mereka nyata. Setelah pengungkapan identitas Lee Hyun, badai emosi perlahan mereda. Han Seo-yun butuh waktu untuk memproses pengkhianatan. Namun kejujuran yang akhirnya ditunjukkan Ye Hyun dan kerentanannya yang belum pernah terlihat membuka jalan bagi pemahaman baru. Mereka mulai membangun fondasi kepercayaan yang lebih kokoh, bukan lagi di atas rahasia, melainkan di atas keberanian untuk saling menerima apa adanya. Ye Hyun menunjukkan sisi dirinya yang hangat, jauh dari citra CEO dingin. Sementara Seo-yun belajar melihat lebih dari sekadar topeng. Ray, hubungan mereka bukan tanpa tantangan. Setiap dari mereka membawa luka dan ketakutan masa lalu. Seo-yun belajar menghadapi rasa tidak amannya setelah merasa dibohongi. Dan Ye Hyun harus mengatasi trauma masa lalu yang membuatnya selalu menjaga jarak dan bersikap dingin. Mereka tidak lari dari luka itu, melainkan menghadapinya bersama. Ye Hyun mulai membuka diri tentang alasan penyamarannya dan tekanan sebagai CEO. Sementara Seo-yun membagikan impian dan ketakutannya sebagai desainer. Perjalanan emosional yang intens ini membentuk mereka. Cinta mereka bukan lagi hanya gairah atau ketertarikan misterius,
melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah ikatan yang terbentuk dari kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk saling menyembuhkan. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang menerima kekurangan dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Lee Ye-hyun dan Han Seo-yun, sang CEO dingin dan desainer berjiwa bebas, menemukan rumah dalam diri masing-masing, membuktikan bahwa bahkan di tengah rahasia dan intrik, cinta yang murni bisa bersemi.